Di sore hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kesempatan tengah pekan saat ini di tanggal 1 Juli 2020 kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan melalui Roma pasal 6 ayat 12 hingga 23. Kelanjutan dari pembacaan kita minggu yang lalu. Sebelumnya mari Ibu Bapak Saudara-saudara kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, di dalam kami mensyukuri perjalanan hidup kami memasuki hari-hari kehidupan yang kami tempuh. Bahkan di awal bulan Juli ini, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena tepat di tanggal 1 Juli ini kami akan kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tuntun kami dan berkati kami supaya firman yang kami dengar dapat kami hayati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal 6, Ibu Bapak dan Saudara-saudaraku, kita akan membaca mulai ayat 12 hingga ayat yang ke-23. Saya akan membacakannya untuk Ibu Bapak dan Saudara-saudara sekalian. Demikian firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 12 hingga 23 dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi, bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut,
tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian, Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita dengar bersama pada kesempatan sore hari ini, maka yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, bacaan kita merupakan kelanjutan dari pembacaan kita minggu yang lalu. Dalam kesempatan minggu lalu, kita belajar dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa bagi orang-orang yang telah hidup dan dimerdekakan oleh kasih karunia Allah, kepadanya diajarkan untuk tidak mempermainkan kasih karunia Allah itu dengan terus melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Sekalipun Allah Maha Kasih, sekalipun karunia Allah itu melimpah, justru oleh karena karunia Allah itu melimpah, maka kita dipanggil untuk hidup dalam kasih karunia itu sendiri. Dan lebih tegas lagi hari ini, pembacaan kita juga mengungkapkan hal yang sama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Bagi orang yang sudah hidup dalam kasih karunia, bagi orang yang sudah hidup dalam kebenaran Allah, maka diingatkan kembali kepada kita agar tidak membiarkan dosa menguasai diri dan hidup kita. Orang-orang percaya yang telah beroleh karunia Allah dan memperoleh hidup sukacita di dalam Tuhan, maka kepada mereka dididik dan diajarkan supaya hidup mereka lebih dikuasai oleh kebenaran, supaya hidup mereka lebih dikuasai oleh hal-hal yang mencerminkan kehendak Tuhan, kehendak yang mengajarkan kita untuk melakukan apa yang benar, kehendak yang mengajarkan kepada kita untuk menjauhi keinginan-keinginan dan nafsu-nafsu yang justru menjauhkan kita dari kasih karunia itu sendiri. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Roma dan sekaligus juga menyampaikan nasihat itu kepada kita. Ketika kita sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah, maka sama seperti seorang hamba yang harus taat kepada tuannya, seorang hamba yang harus tunduk dan hormat kepada tuannya, seorang hamba yang harus mendengarkan nasihat dan pengajaran tuannya, bahkan seorang hamba yang harus melakukan tindakan dan perbuatan yang justru selaras dengan keinginan sang tuan. Contoh ini diangkat oleh Paulus untuk mengajar saudara-saudara kita di Roma dan sekaligus kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Saya dan Bapak, Ibu adalah hamba-hamba dari kasih karunia itu. Dan ketika kita hadir sebagai hamba dari kasih karunia itu, maka kita harus menaati apa yang menjadi pengajaran, apa yang menjadi didikan, apa yang menjadi nasihat dari kasih karunia itu sendiri di dalam Kristus. Sehingga sebagai hamba kasih karunia, maka tentu saja kita diingatkan kembali, hidup kita harus berpadanan dengan kasih karunia itu. Hidup kita harus mencerminkan sebagai hamba-hamba yang taat dan tunduk pada pembelajaran yang disampaikan oleh kasih karunia itu sendiri. Sehingga oleh karena itulah Paulus kemudian mengajak kepada kita, Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kasih karunia telah dianugerahkan kepada kita. Kasih karunia
telah memungkinkan kita menjalani dan mengalami hidup dalam kesukacitaan. Dan kasih karunia telah membuat kita menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Maka hari ini kasih karunia juga mengajarkan kepada kita, sekalipun sejatinya manusia itu memiliki kekurangan, memiliki kelemahan, memiliki keterbatasan, namun di dalam kasih karunia, maka kita dipanggil Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk tidak merusak atau mencemarkan kasih karunia itu dengan perilaku, dengan tindakan, dengan sikap-sikap yang justru bertentangan dengan kasih karunia itu sendiri. Dalam bagian yang kita baca, orang-orang yang hidup dalam kasih karunia itu hendaknya dia menjaga dan memelihara kekudusan hidup sebagai umat yang percaya kepada Allah. Dalam pembacaan kita diingatkan bahwa orang-orang yang telah hidup dalam kasih karunia harusnya memelihara dan menjaga hidupnya dalam ucapan syukur, dalam kebenaran di hadapan Allah, dan tidak menjadikan hidupnya kembali cemar seperti ketika masih berada dalam dosa. Tidak membiarkan hidupnya kembali jatuh dalam kebinasaan seperti ketika kita belum diselamatkan kasih karunia. Ketika kita masih jauh dari kasih karunia Allah, hidup kita masih penuh dengan kecemaran. Hidup kita masih jauh dari kebenaran. Hidup kita masih jauh dari harapan. Tapi sekarang, setelah Allah dengan kasih karunia-Nya membebaskan kita, menyelamatkan kita, memulihkan kita menjadi pribadi yang berarti dan berharga, maka kita dipanggil kembali. Tunjukkanlah peran kita. Tunjukkanlah kehadiran kita sebagai orang-orang yang tengah hidup dalam kasih karunia dengan cara jauhi dosa, lakukan kehendak Tuhan. Jauhi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan tunjukkan sikap hidup yang justru menyenangkan Tuhan. Jauhi hal-hal yang justru menjauhkan relasi dan hubungan kita dengan Allah. Tapi perlihatkanlah, tapi kemudian tunjukkanlah, tapi kemudian lakukanlah apa yang justru mempererat relasi kita dengan Tuhan. Pengajaran ini disampaikan oleh Paulus kepada saudara-saudara di Roma sekaligus juga menjadi pengajaran kita, supaya kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dan benar-benar sebagai orang-orang yang tengah menghidupi kasih karunia itu sendiri. Sekali lagi, ibu bapak dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, seperti disampaikan pada berita minggu yang lalu, kasih karunia Allah itu bukan untuk dipermainkan, tapi kasih karunia Allah itu harus dihidupi oleh kita dengan jalan menuruti dan mengikuti kehendak-Nya, dengan jalan menuruti dan mengikuti keinginan Allah. Di balik pengajaran-pengajaran yang disampaikan firman Tuhan, maka kita diingatkan kembali untuk terus merenungkan, sudahkah saya, sudahkah ibu bapa dan saudara-saudara menghidupi kasih karunia itu dengan benar? Sudahkah ibu bapa dan saudara-saudara bertumbuh dalam kasih karunia itu dengan sungguh-sungguh seperti yang Tuhan inginkan? Sebuah pembelajaran berharga yang disampaikan Paulus kepada kita. Memasuki hari pertama di bulan Juli, kita diingatkan kembali agar kita dapat menghayati campur tangan Allah lewat kasih karunia-Nya dalam perjalanan hidup kita, dengan menghidupi kasih karunia itu sendiri lewat tindakan dan perbuatan yang justru menjauhi dosa dan mendekatkan diri dalam hidup yang benar di mata Tuhan.
Lakukanlah semua itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Jauhilah dosa terus-menerus dalam perjalanan hidup kita, supaya hidup kita semakin mencerminkan orang-orang yang menjadi hamba dari kasih karunia itu sendiri. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita hari ini, esok, dan selama-lamanya, untuk terus hidup dalam kasih karunia-Nya. Amin.